Hai Lur, kembali lagi di channel Diari Natasha. Pernah gak sih kalian ngerasa lapar banget, terus mampir deh ke warung yang ramai dan antriannya panjang. Rasanya kalau rame pasti makanannya enak kan? Tapi gimana kalau keramaian itu bukan karena bumbunya yang enak, melainkan karena ada sesuatu yang janggal. Nah Lur, hari ini ada yang membawakan cerita kiriman dari seorang teman kita yang bernama Bimo. Hai Bimo. Nah, kejadian ini tepat pada jam 7 malam. Pas banget ya, jam 7. Di sebuah warung makan yang sangat terkenal di kotanya. Siapin nyali kalian, matikan lampu, jangan noleh ke belakang. Kita mulai ceritanya. Kisah ini ada kiriman dari Bimo di tempat kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, malam itu perut Bimo rasanya tuh lapar banget, udah keroncongan. Terus ayahnya ngajak mampir ke warung makanan khas yang ada di kota itu, yang ada di pinggir jalan dan rame banget. Tempatnya di emper sebuah toko yang udah permanen tutup. Dan udah gak buka lagi ya, jadi permanen tutupnya. Terus empernya dipakai buat jualan makanan khas yang ada di kota itu. Parkirannya tuh selalu penuh, asapnya ngebul dari kualinya. Tapi anehnya meski rame, Bimo masih tetap bisa ngerasain dingin. Hawa yang dingin, bukan hawa yang dari AC. Kan karena ini tempatnya outdoor ya guys, bukan indoor. Mungkin kalau indoor kemungkinan bisa dingin karena AC. Tapi ini outdoor, jadi Bimo ngerasain dingin yang bikin merinding itu loh guys. Terus Bimonya nanya, "Yah, kok warungnya kayak bau kabel bakar campur bau amis?" Tapi ayahnya cuma bilang, itu mah cuma halusinasi kamu doang. Itu mungkin karena kamu lagi lapar gitu. Terus akhirnya mereka masuklah dan duduk di pojokan. Bimo ngeliat orang-orang makan yang lahap banget. Bahkan ada yang sampai nambah 2 porsi atau berapa porsi. Pokoknya nambah terus, gaspol. Tapi Bimo ngerasa ada yang salah. Orang-orang itu makannya kayak gak sadar. Wajah mereka pucat, matanya melotot, cuman fokus ke mangkok. Saat menunggu pesanannya tiba, tiba-tiba ada tetesan jatuh dari atap. Tuk, tuk, tuk. Kenalah punggung tangannya si Bimo. Ya Allah Gusti Subhanallah. Bimo itu pikir cuman air bocor hujan kan gitu. Dia pikirnya cuman begitu. Tapi saat dia lihat di tangannya, airnya tuh bukan bening. Kok airnya bukan bening? Kan harusnya bening ya tetesan air. Tapi warnanya itu merah kental campur bau amis. Boom. Ya ampun Lur, guys. Lur, piye iki Lur? Aku takut banget Lur pas aku baca ini. Terus hati Bimo ngerasa kayak gak enak gitu, langsung berdegup dengan kencang. Dia beraniin diri berdongak ke atas, ke arah sela-sela plafon yang terbuka menuju genteng. Kan itu emper tokonya yang udah permanen tutup, kemungkinan plafonnya udah kayak rusak gitu kan, jadi kebuka gitu kayak bolong gitu kan. Terus di sanalah jantungnya Bimo ngerasa mau copot. Di atas genteng, tepat di atas kuali besar itu, ada sesosok perempuan berbaju putih kusam yang udah robek-robek. Takut. Dia nggak berdiri atau dia nggak tidur, apa dia nggak kayang, bukan begitu. Dia jongkok kayak kucing yang mau nerkam. Rambutnya hitam panjang yang gimbal banget, menjuntai ke bawah hampir menyentuh kepala pembeli. Jadi ini pembelinya lagi makan gitu. Terus rambutnya si hantunya di sini kayak di atasnya gitu, kayak serem ya Lur. Terus Bimo berusaha ngucuk matanya. Aduh, ini cuma hayalan kan? Duh, jangan sampai ini beneran kejadi kayak gitu.
Tapi makhluk itu justru perlahan menundukkan kepalanya ke arah mata Bimo. Wajahnya pucat banget, matanya hitam legam tanpa putih di matanya. Dan yang paling mengerikan, mulutnya sobek sampai ke telinga. Boom! Darah segar yang terus mengalir dari sobekan itu yang menetes tuk, tuk, ke arah kuali di bawahnya. Makhluk itu si kuntilanak. Membuka mulutnya sobek lebar-lebar, dia mengeluarkan suara sangat pelan tapi nusuk di telinga. Lidahnya yang panjang bergerak-gerak seperti sedang mencicipi uap dari makanan yang dimakan dari orang-orang. Bimo pingin teriak tapi suaranya kayak ketahan dari tenggorokan. Dia melihat kaki makhluk itu pucat kebiruan dengan kuku yang hitam menusuk genteng di atas. Tiba-tiba makhluk itu menatap Bimo tajam seolah berkata, "Kamu bisa lihat aku?" Oh my Lur, ini gimana Lur ceritanya? Ini sangat serem-serem banget ya Lur. Terus makhluk itu mulai bergerak turun dari genteng. Kayak kalian tahu di film-film yang ini gak? Jadi kayak hantu merayap di atas genteng, terus geraknya kayak cepet banget gitu. Terus dengan posisi yang merayap kayak cicak di dinding, kepalanya berputar 180 derajat sambil terus menatap Bimo. Kayak gitu guys. Oh my Lur, mulutnya yang sobek yang makin lebar meneteskan darah yang lebih banyak. "Ya ayo ya kita pulang, Bimo gak mau makan di sini," teriak Bimo sambil menguncangkan tangan ayahnya. Ayahnya yang bingung lihat wajah Bimo pucat dan keringat dingin. Mereka langsung keluar dari toko itu, gak jadi makan. Saat Bimo masuk ke mobil dan menoleh ke kaca belakang, Bimo masih melihat sosok itu berdiri di atas genteng sambil melambaikan tangan dengan jari-jarinya yang patah. Ih, serem banget nih guys. Jadi kayak contohnya begini. Lur gimana Lur? Saya deg-degan Lur. Nah Lur, setelah kejadian itu katanya Bimo sakit Lur selama 3 hari. Dia masih terbayang-bayang mulut sobek yang berdarah itu Lur. Waduh, kalau kebayang serem juga sih ya Lur. Nah itulah kisah dari Bimo. Pesan aku ya, jangan lupa selalu baca doa Lur sebelum makan ya, dimanapun kalian berada deh. Karena kita nggak tahu Lur ya, siapa yang sebenarnya sedang menemani kita di warung makan yang ramai itu. Bisa jadi kan pesugihan ya Lur. Apa kalian pernah melihat sesuatu di warung makan atau di tempat manapun? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Tidur yang nyenyak ya kalau bisa. Nah, buat sedulur yang punya cerita horor ya, kalian bisa tulis ini di deskripsi yang udah aku taruh deh. Aku bakal bacain di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Lur.